Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sony Junaidi yang telah memberikan bimbingan serta kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang pendidikan sebagai kapital guna memenuhi tugas ujian akhir semester 1 tahun 2022 mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Evita Markandisari dengan nomor mahasiswa 221038622000061, kelas 1B, Program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang. Baik, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang pendidikan sebagai kapital, kita ketahui dululah pengertian kapital itu apa toh. Kapital berasal dari kata capital, dari akar kata bahasa Latin yaitu caput yang artinya kepala. Kemudian menurut Berger pada tahun 1990 halaman 20 mengatakan kapital itu menjadi dana persediaan barang, sejumlah uang dan bunga uang pinjaman. Kemudian menurut Lawang pada tahun 2004 halaman 3, kapital diartikan dalam bahasa Inggris yaitu modal dalam bentuk yang biasanya digunakan untuk belanja barang, kapital fisik yang memungkinkan suatu investasi yang dapat berjalan. Jadi, secara tidak langsung, jika ada modal, pasti investasi akan berjalan. Kemudian, menurut Karl Marx, kapital merupakan suatu bentuk nilai surplus dan investasi yang diharapkan pengembaliannya seperti pendapatan, keuntungan, atau laba dalam arti yang luas. Di sini diartikan, jika kita berinvestasi, pasti kita mengharapkan pendapatan atau keuntungan, yaitu berupa laba atas investasi yang kita berikan. Kemudian dalam bahasa Indonesia, orang sering menggunakan istilah modal dengkul, artinya tidak ada uang untuk dijadikan modal bagi belanja barang kapital fisik, kecuali tenaga orang itu sendiri. Dalam pengertiannya, tenaga fisik dalam pengertian keterampilan atau kemampuan keduanya. Jadi, belum tentu orang itu berinvestasi berupa uang, tapi juga bisa keterampilan atau gabungan dari kedua-duanya, yaitu uang dan keterampilan. Dan gabungan kedua-duanya itulah yang banyak dibutuhkan sekarang. Lalu, kenapa pendidikan itu sebagai kapital? Ya, karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global saat ini. Jadi, dengan adanya pendidikan, orang itu bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan, keterampilan. Jadi, dengan pendidikan itu, manusia itu bisa mendapatkan sesuatu yang bisa merubah dirinya jauh lebih baik dari sikap, kemampuan, atau perilaku. Itu yang dimaksud kenapa pendidikan itu sebagai kapital. Kemudian perkembangan zaman, pendidikan sebagai kapital itu dibagi menjadi 4, yaitu pendidikan sebagai kapital manusia, pendidikan sebagai kapital sosial, pendidikan sebagai kapital budaya, dan pendidikan sebagai kapital simbolik. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari 4 dimensi pendidikan kapital. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai kapital manusia. Menurut The Odorowitz Schools menyatakan konsep tentang investasi dalam human capital ialah proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan, bukan sebagai kegiatan konsumtif, melainkan investasi sumber daya manusia. Kemudian dalam perkembangan pendidikan sebagai kapital manusia, menurut Robert M.Z. Lawang mendefinisikan bahwa kapital manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan dan pelatihan atau pengalaman yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, yang dimana seseorang bisa memperoleh suatu pengetahuan atau pengalaman itu dilakukan melalui proses pendidikan atau pelatihan. Selanjutnya, perkembangan teori kapital manusia itu merupakan perolehan keterampilan dan keahlian seseorang individu diperoleh melalui pendidikan.
baik otodidak ataupun pelatihan yang memerlukan pengeluaran dana. Pengeluaran dana yang dimaksudkan di sini merupakan pengorbanan yang dimaksud untuk mempermudah mencari pekerjaan, promosi pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak. Kemudian teori kapital manusia juga diartikan sebagai investasi kapital manusia yang melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan pekerja yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan maupun individu. Jadi seseorang yang memberikan investasi kepada perusahaan atau kepada individu itu memberikan kontribusi sebagai keuntungan terhadap perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya kapital manusia juga berkaitan dengan karir seseorang suatu saat, bahwa status pendidikan seseorang dapat berkaitan dengan status pekerjaannya. Dalam konteks ini contohnya seseorang yang dulunya berpendidikan mengambil jurusan pendidikan kedokteran, pada saat dalam dunia kerja dia sebagai dokter. Nah, disinilah yang dimaksud status pendidikan seseorang sangat berkaitan dengan status pekerjaannya. Namun dari teori tentang kapital manusia tadi mendapat kritik dari Ais Suryati pada tahun 1999 yang dimana ada 4 kritikan. Yang pertama, pengaruh tidak langsung. Itu dimaksudkan pendidikan tidak berdampak langsung terhadap pengembangan keterampilan atau produktivitas SDM. Yang kedua, efek kredisianisme, di mana perluasan pendidikan menyebabkan pasokan yang berlebih terhadap SDM. Kemudian yang ketiga, asumsi screening device, yaitu pendidikan hanya sebagai seleksi dan penentu gaji pegawai. Yang keempat adalah regularitas, di mana kapital manusia tidak dapat digeneralisasikan karena tergantung dari karakteristik segmen masyarakat. Lalu, kenapa pendidikan itu sebagai kapital manusia? Karena pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan atribut serupa lainnya yang diperoleh seseorang yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan dalam kehidupannya dapat diperoleh melalui pendidikan, baik itu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal yaitu di mana seseorang mendapatkan ijazah. Kemudian non-formal yaitu di mana seseorang mendapatkan sertifikat atas apa yang telah dilakukan, yaitu melalui pelatihan atau kursus. Kemudian pendidikan informal yaitu pengakuan dari masyarakat. Contoh kecil pengakuan dari masyarakat ini seperti tukang pijat, dia mempunyai keahlian khusus yaitu sebagai pemijat. Nah, itu adalah pengakuan dari masyarakat. Jadi dapat disimpulkan, pendidikan sebagai kapital manusia itu sangat penting sebab manusia bisa berkembang memenuhi semua kebutuhan melalui dunia pendidikan. Selanjutnya kita bahas tentang dimensi kapital yang kedua, yaitu pendidikan sebagai kapital sosial. Kapital sosial ialah investasi sosial yang meliputi kemampuan sumber daya sosial dalam seluruh hubungan sosial dalam mencapai tujuan individu atau kelompok secara efektif dan efisien. Pendidikan sebagai kapital sosial memiliki batasan, yaitu sumber daya sosial yang meliputi jaringan kerja atau networking, kepercayaan, nilai dan norma, serta kekuatan yang menggerakkan. Dalam konteks ini, kapital sosial sebagai investasi memiliki aspek statis dan aspek dinamis. Aspek statis merupakan aspek di mana sumber daya sosial atau networking, kepercayaan, nilai dan norma yang dimiliki oleh aktor atau seseorang. Kemudian aspek dinamis itu kekuatan yang menggerakkan kemampuan individu untuk memobilitasi sumber-sumber langka. Kemudian, kenapa sih pendidikan sebagai kapital sosial? Karena pendidikan formal dan informal, seseorang dapat memperoleh segala sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma yang digunakan dalam kehidupan. Jadi seseorang itu harus memiliki jaringan atau interaksi terhadap orang lain, yang dimana nanti jaringan tersebut menumbuhkan kepercayaan satu sama lain, kemudian mempunyai nilai atau suatu kemampuan, dan kemudian ada norma yaitu adab dari seseorang. Jika seseorang sudah mempunyai jaringan yang kuat, kepercayaan yang kuat, nilai dan norma yang kuat, maka relasi untuk
komunikasi dengan orang lain akan terjalin dengan baik. Disitulah pendidikan sebagai kapital sosial bekerja. Selanjutnya, dimensi yang ketiga yaitu pendidikan sebagai kapital budaya. Kapital budaya merupakan kepemilikan kompetensi atau pengetahuan kultural yang menurut selera, bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu yang dikembangkan dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Kapital budaya menunjukkan pada keadaan yang berwujud potensi bagi seseorang yang dapat diuangkan atau dipertukarkan dengan kapital-kapital lainnya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula simpanan nilai kapital budaya yang dimiliki. Profil ranah semakin tinggi tingkat kesopanan individu, maka semakin tinggi pula nilai kapital budaya yang dimilikinya. Habitus itu pembawaan sifat. Jadi dapat dikatakan profil yang tinggi dapat dirusak oleh habitus yang buruk. Lalu kenapa sih pendidikan sebagai kapital budaya? Karena pendidikan memberikan seseorang modal pengetahuan dan kompetensi dalam berpikir, bersikap, bertindak, berpakaian, berperilaku, bersopan santun dalam berbagai hal. Jadi, pendidikan juga mengatur bagaimana kualitas seseorang itu dari segi budayanya, baik yang disebutkan tadi dari berpikir, bertindak, berpakaian, berperilaku, bersopan santun, itu juga mempengaruhi seseorang dalam relasi dengan orang lain, bentuk relasi dengan orang lain. Nah, pendidikan itu sangat dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita bahas dimensi yang terakhir yaitu pendidikan sebagai kapital simbolik. Kapital simbolik merupakan kapital yang terwujud dalam bentuk prestis, status, otoritas, dan kehormatan atau gengsi sosial yang berasal dari keterampilan mengatur simbol sosial yang dimilikinya. Kapital simbolik ini terlihat dalam perbedaan gaya, rasa, dan selera tentang sesuatu yang kemudian menghasilkan prestis, status, dan gengsi seseorang. Kemampuan mengatur simbol ini tidak diperoleh sejak lahir, melainkan didapat melalui pendidikan baik formal, informal, dan non-formal. Kapital simbolik ini melanggengkan stratifikasi atau kelas sosial dan lembaga pendidikan itu mewakilkan golongan menengah atas. Kenapa demikian? Karena kelas menengah atas lebih mampu mewujudkan prestis karena dukungan reproduksi sosial dalam keluarga. Dalam konteks ini bisa diartikan pendidikan sebagai kapital simbolik itu di mana seseorang dianggap sebagai orang yang terhormat, mempunyai wibawa, dan dalam bahasa Jawanya diajeni. Jadi seseorang yang memiliki pendidikan jauh lebih tinggi itu akan lebih dihormati. Contoh kecil, dia sebagai seorang guru atau sebagai seorang tentara, polisi, atau bahkan yang punya profesi-profesi tertentu itu di kalangan masyarakat pasti akan dianggap atau dipandang lebih hormat daripada seseorang yang tidak, sebenarnya mohon maaf, tidak mengenyam pendidikan, hanya tamat SD dan sebagai petani. Itu penilaian terhadap masyarakat dengan seseorang itu akan pasti berbeda, yang dimana seseorang yang mendapatkan pendidikan itu akan jauh lebih, pandangan jauhnya lebih luas, jadi seseorang itu dianggap lebih berwibawa, lebih memiliki hormat, orang akan menghormati, mengajeni, seperti itu. Tapi di kalangan yang menengah bawah itu pasti akan ya, biasa aja, tidak ada kehormatan tersendiri atau suatu prestis tersendiri, itu tidak ada. Jadi disinilah pendidikan sebagai kapital simbolik itu berfungsi, di mana seseorang mempunyai taraf atau strata sosial di dalam lingkungan masyarakat. Oke, kita sudah membahas dari 4 macam dimensi kapital, yang dimana ada kapital manusia, kapital sosial, kapital budaya, kapital simbolis. Lalu, bagaimana sih hubungan antara pendidikan dengan kapital manusia, kapital sosial, kapital budaya, dan kapital simbolik? Dapat disimpulkan, pendidikan memiliki peran penting sebagai agen sosialisasi terhadap semua kapital yang ada, baik kapital manusia, sosial, budaya, dan simbolik.
Selain itu, sebagai agen sosialisasi, pendidikan juga berperan sebagai agen hegemoni dalam kapital budaya dan kapital simbolik. Oke, baiklah. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan pendidikan sangatlah penting sebagai sebuah investasi modal manusia untuk berkembang menuju ke strata sosial yang jauh lebih baik. Pendidikan juga membentuk karakter pola pikir seseorang dalam bertindak, serta pendidikan juga mampu membentuk SDM yang mumpuni dalam sektor pembangunan. Baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan serta keterbatasan kemampuan saya dalam hal ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.